Budidaya Online. Bab ke-50, pimpin kami ke Tuan Gunung. Luoling berkata kepada penjaga. Namun, sebelum mereka pergi, Yuan berkata kepada Xiao Hua, aku sendiri sudah cukup untuk menangani Tuan Gunung. Bisakah kamu tetap di belakang untuk memastikan orang-orang di sini tidak kewalahan oleh monster? Anda bisa datang kepada saya sesudahnya. Petik 2. Orang-orang di sana sudah terlihat kelelahan dan dia tidak bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi pada pertahanan di sini jika dia pergi begitu tiba-tiba. Xiao Hua mengangguk dan berkata, Xiao Hua akan mengurus binatang buas di sini. Terima kasih, Xiao Hua. Kalian berdua juga tinggal di sini dan membantunya, kata Luoling kepada saudara-saudaranya. Yuan kemudian mengikuti Luoling dan penjaga ke Raja Gunung sementara Luoli dan Luoming tinggal di belakang bersama Xiao Hua untuk membantu orang-orang. Setelah Yuan pergi, Luoli membungkuk pada Xiao Hua. Xiao Senior, tolong jaga kami. Xiao Hua mengangguk, dan dia berbalik untuk melihat ratusan monster di medan perang. Akan memakan waktu lama jika aku membunuh mereka satu persatu, pikirnya dalam hati. Saudara Yuan mengatakan bahwa saya dapat menggunakan kekuatan saya selama saya sadar akan lingkungan sekitar dan saya tidak menghancurkan alam apapun. Beritahu penjaga retret itu. Xiao Hua tiba-tiba berkata kepada Luoli. Segera, Luoli mengangguk. Tidak berani meragukan kata-katanya setelah melihat ekspresi serius di wajahnya. Mundur, penjaga, mundur kembali ke gerbang. Luoli tiba-tiba berteriak keras. Para penjaga dengan cepat bergegas kembali ke gerbang setelah mendengar kata-katanya. Bahkan merasa lega karena mereka tidak perlu bertarung lagi. Namun, para pemain lain dibiarkan tercengang oleh pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Apa-apaan? Bagaimana dengan monster? Petik 2. Apakah kamu mencoba membuat kami melakukan semua pertempuran? Dasar NPC sialan. Apapun, itu berarti lebih banyak poin untukku. Terlepas dari kemarahan para pemain, Luoli mengabaikan mereka dan berkata kepada Xiao Hua, Xiao Senior, para penjaga telah mundur ke gerbang. Apakah ini cukup baik untukmu? Xiao Hua mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam sebelum menutup matanya. Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2. Beberapa saat hening kemudian, dia perlahan membuka matanya, dan tatapannya berkedip dengan cahaya keemasan yang sepertinya membawa kehendak surga di dalamnya. Dia dengan tenang mengangkat lengan kanannya ke udara sebelum menekan telapak tangannya ke bawah secara mendalam. Domain surgawi. Xiao Hua bergumam dengan suara rendah. Ledakan. Basis kultivasi Raja Roh Xiao Hua tiba-tiba meledak, menyebabkan langit yang gelap menjadi cerah, dan seluruh tempat menjadi dipenuhi dengan cahaya keemasan. Hampir seolah-olah mereka bermandikan sinar matahari. Apa cahaya keemasan ini? Apa yang sedang terjadi? Baik para pemain dan penjaga bingung dengan fenomena ini. Di tengah kebingungan para pemain, monster-monster itu tiba-tiba mulai berteriak kesakitan. Terdengar seolah-olah mereka dibantai sebelumnya. Percikan, monster di dalam cahaya keemasan. Di dalam domain surgawi Xiao Hua dihancurkan menjadi pasta daging. Hampir seolah-olah sebuah batu tak terlihat tiba-tiba jatuh menimpa mereka, meremasnya hingga rata. Dan hanya dalam hitungan detik, hanya mayat binatang yang rata yang tersisa di dalam domain surgawi. Petik 2 petik 2. Tempat itu menjadi sunyi senyap setelah orang-orang di sana menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini dan kehebatan Xiao Hua yang menakutkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Yuan terkejut ketika dia tiba-tiba mendapatkan ribuan poin sekaligus. Plus 1,169 poin. Plus 1014 poin. Plus 2841 poin. Apa-apaan? Dari mana semua poin ini berasal? Kuharap Xiao Hua tidak berlebihan lagi. Yuan menangis dalam hati. Itu Tuan Gunung. Penjaga itu tiba-tiba berkata. Itu Tuan Gunung. Yuan terdiam saat melihat sekelompok penjaga mencoba melawan beruang hitam besar setinggi 7 meter di kejauhan. Luoling mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Memang, itu penguasa gunung, binatang hitam. Dan tampaknya telah maju ke alam prajurit roh tingkat 6 sejak terakhir kali kita melihatnya. Tidak heran mengapa ayahku kalah. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Luoling berbalik untuk menatapnya dengan ekspresi khawatir. Karena dia khawatir dia meminta terlalu banyak darinya.
Saya akan mencoba yang terbaik, jawab Yuan beberapa saat kemudian. Jangan memaksakan diri terlalu keras, Taois Yuan. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, lari saja. Petik 2. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu mengetahui bahwa kota itu akan jatuh jika aku tidak mengalahkannya di sini? Yuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Daois Yuan. Luoling menatapnya dengan tatapan penuh gairah. Tampak seperti anak kecil di depan pahlawannya atau remaja di hadapan idolanya. Beberapa saat kemudian, setelah mereka cukup dekat, Luoling berteriak pada para penjaga yang sudah mencapai batasnya, "Kembalilah. Penguatan ada di sini." Petik 2. Wanita muda. Ekspresi bahagia muncul di wajah para penjaga ketika mereka melihat wajah Luoling dan ahli bertopeng di sampingnya yang memancarkan aura yang dalam. "Saya akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik saya, Taois Yuan," katanya kepadanya setelah mereka tiba di hadapan Raja Gunung. Yuan mengangguk dan menatap Tuan Gunung dengan tatapan serius melalui lubang di topengnya. Sungguh tatapan yang menakutkan dan aura haus darah. Tuan Gunung ini, tanpa diragukan lagi, lebih kuat dari laba-laba iblis. Meskipun menghadapi lawan yang mengancam seperti itu, Yuan merasa lebih tenang daripada saat dia melawan laba-laba iblis. Mungkin itu karena efek topeng giok hitam, atau mungkin dia hanya terbiasa dengan situasi ini. Tetapi pikirannya benar-benar tenang saat ini. Petik 2. Ketika Tuan Gunung melihat aura percaya diri Yuan, ia mempersempit pandangannya dan diam-diam menatapnya. Beberapa detik kemudian, ia berbicara dengan suara muram. "Tidak peduli berapa banyak ahli yang kalian bawa, aku akan meruntuhkan kota ini dan membalaskan dendam anakku." *ROAAR*. Penguasa gunung mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga sebelum menyerbu Yuan dan Luoling dengan mata merah yang dipenuhi dengan niat membunuh, bahkan menyebabkan tanah bergetar dengan setiap langkah yang diambil. Bersambung.